Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pada video kali ini aku mau nyoba namatin modul praktikum sistem operasi dari prodi informatika ya. Jadi kita langsung namatin dalam satu video ada 7 modul coy. Modul 1 running modul, modul 2 instalasi sinu, modul 3 eksplorasi sinu, modul 4 membaca source code sinu, modul 5 proses, modul 6 sekuensial konkuren program, modul 7 semapur, modul 8 remedial. Jadi cuma sampai modul 7. Modul setelah UTS bakal dibuatin video secara terpisah ya. Ini buat yang sekiranya kemarin ketinggalan, harapannya bisa nonton video ini untuk praktikum susulan. Soalnya meskipun udah direkam ketika praktikum di kelas, masalahnya tuh 90% dari video tersebut lagu cuy, MV K-pop kan. Nah, praktikannya ngomong nih, "Mas, kok aku buka isinya lagu doang ya?" Jadinya ya wes oke lah, ini tak buatin videonya. Ini nggak langsung strike to the point. Aku ngerasa berdosa banget ya kalau dibuatin skripnya, terus juga di video ini dibuatin skrip juga. Mungkin tak bahas alurnya mungkin ya. Nah, pertama tuh kita langsung modul 1 ya. Modul modul 1 tuh kita cuma nyiapin alat dan bahan cuy. Jadi alat dan bahannya itu ada VirtualBox versi 61. Jadi kalau kamu dari SMK dulu pernah install VirtualBox, dihapus dulu cuy. Kita pakai versi yang 6.1 sesuai yang ada di modul. Terus juga perlu download Sinu OS-nya. Terus ini belum perlu diperlukan untuk modul sebelum UTS. Ini di download juga ya, oke. Nah, link download tuh udah tak kumpulin jadi satu sebenarnya ya. Jadi yang diperlukan ini ya semua sih karena ini modul sebelum UTS. Jadi linknya itu sid/prakso kecil semua gini cuy. Ini kamu download aja. Eh, loh, wait. Oh, pakai Windows sama Mac bingung gonta gantinya, kadang kontrol W kadang komen W. Nah, modul 1 tuh cuma nyiapin alat dan bahan coy. Jadi kalau praktikumnya aku tuh modul 1 dan 2 tuh digabung. Nah, di modul 2 nya tuh kita ngimport si development system OVA dan backendnya. Jadi kita ngimport si sinunya. Ini mungkin lebih tepatnya mengimport sinu ya, bukan install ya, karena ya sinunya udah jadi dalam bentuk OVA. Nah, karena kita tadi baru download, ini aku pakai laptop Windows ya. Aku nggak tahu ya yang Mac. Intinya kalau di Telkom Purwokerto tuh yang pakai Mac itu diarahin ke Windows Windows servernya aku yang ada di kampus. Jadi yang pakai Mac ya nggak pakai Mac-nya, dia pakai VM yang Windows. Nah, ini aku juga pakai Windows tapi bukan VM, tapi laptopku satunya. Ini aku udah ada alat dan bahan. Tuh ada VirtualBox. Wait, kayaknya ada modul yang belum deh. Bentar, nih sembari tak download deh. Ini tuh buat modul 3 kayaknya. Kalau nggak salah. 3 apa 4 gitu. Gampang lah. Percaya sama aneh cuy. Ini juga di download. Oke, sip. Sampai mana tadi? Oh, mau mulai ya. Oke. Jadi pertama-tama kita install VirtualBox-nya dulu. Nih aku install dulu, dibuka. Wait, kayaknya tuh aku udah ada VirtualBox cuy. Nah, udah ada ya. Jadi kamu kalau belum tinggal di next aja sampai finish dah. Cuma kayak gitu, nggak ada konfigan yang diubah-ubah. Terus ku buka VirtualBox. Bisa lah ya, bisa lah. Tes semester 3 masa nggak bisa install? Bisa cuy. Nah, punyamu harusnya kosong. Ini ada VM untuk persiapan setelah UTS. Nah, kalau udah kayak gini kamu klik tools. Oh iya, VirtualBox-nya diganti jadi bahasa Inggris semua ya. Jangan bahasa Indonesia anjir. Ntar malah, "Mas, kok aku di sini nggak ada new, adanya baru." Wah, kamu di Inggrisin dulu. Klik tools, import. Nah, kita arahin nih, kita klik choose a virtual apa tadi? Choose a virtual appliance file to import. Kita arahin ke development system.ova. Nah, terus tinggal di next
next langsung, nggak ada yang perlu diubah. Nah, nanti setelah berhasil nge-import, kita perlu mengubah beberapa settingan cuy. Yang pertama tuh ada ngubah serial ports, sama ngubah di display, sama naikin RAM dan nurunin RAM dan naikin CPU. Terus ngubah serial portsnya jadi //dot//pipe /com_1. Ini aku siapin dulu ya, jadi kalau udah kelar tinggal paste. Nah, nanti itu kalau udah tinggal klik setting, jangan di start dulu, klik setting. Pertama-tama nih kamu ikutin aku cuy, sistem RAM-nya diturunin, base memorinya turunin ke 2 GB 2048 MB, prosesornya yang awalnya 1 naikin ke 2. Next ke display, acceleration enable, acceleration-nya kamu centang. Oke. Terus lanjut ke serial ports, ini pad address //sino serial dihapus, paste, ubah jadi //dot//pipe/com1. Oke. Terus start. Kayaknya cuma itu sih. Kayaknya ya. Sebenarnya kalau ngerjain sendiri tuh cepet cuy. Kalau di kelas kenapa lama ya? Temanmu ada yang error, aku harus bantuin. Aku nyoba di aku error, betul malamnya bisa, aku harus benerin dulu. Nah, kalau kebesaran kayak gini, cara ngecilinnya tuh masuk ke setting, display. Nah, punya aku kan 200 nih. Ini aku coba kecilin ke 125. Nah, punya aku 125 udah pas nih, nggak kebesaran. Mungkin punyamu kalau masih kebesaran ya dikecilin lagi jadi 100. Caranya sama kayak tadi ya, ini diturun lagi 100 terus di oke. Nah, kalau VIA developer sistemnya udah muncul tampilan Sino kayak gini, itu artinya udah berhasil untuk ngimport VM developer system. Selanjutnya tuh kita ngimport si backend OVA, sama kayak tadi, developer systemnya tetap nyala ya cuy. Ya tetap nyala, jangan dimatiin. Kita klik import, pilih ke ke backend.ova. Mana weh? Sebenarnya tutorialnya tuh udah ada cuy di channelnya Teliu Bandung, cuma audionya jelek banget anjoy. Sorry, maafin saya bang. Terus kita next, kita import langsung. Nah, sama kayak tadi, kita perlu ada sedikit ubahan. Masuk setting, setting sistem base memory turunin ke 2048, prosesor naikin ke 2. Terus ke serial ports langsung, TMP Sino serial kita ganti kayak tadi. Terus connect to existing pipe-nya wajib centang ya. Harusnya sih udah kecentang dari awal, jadi jangan kamu ubah-ubah. Klik OK. Nah, sedangkan yang development system itu port serialnya tuh tidak dicentang ya, connect to existing pipe socketnya. Kalau udah kelar terus di start aja. Backend VM ini nggak akan bisa start ketika development system belum start. Jadi ketika kamu mau nyalain backend ya, developernya harus sudah running. Nah, untuk mengetahui backendnya aman atau enggak, di sini kalau aman itu muncul tulisan welcome to group. Kalau udah aman di SS untuk laporan praktikumnya, SS-nya tuh gini cuy. Kamu dua-duanya kan udah nyala nih. Nah, tinggal di samping-sampingin gini lah, terus di SS full screen, terlihat jam apa nih? Terlihat jam di Windows-nya kamu yang di sini ya. Nah, udah modul 1.2 kayak gitu. Contoh SS-nya tuh gini nih. Nah, gini ya, intinya dua-duanya kelihatan sudah running dan jamnya kelihatan. Wah, ini nggak kelihatan nih cuy, pelanggaran nih. Punyamu dikelihatanin ya. Yang di sini loh. Nah, ini nggak kelihatan karena dia transparan. Dikelihatanin lah ya. Nah, udah modul 1.2 kita sudah berhasil menamatkan dalam waktu 9 menit. Kita lanjut ke modul 3. Kita bakal mengeksplorasi Sino. Nah, di sini karena nomor 1 kita udah kelar karena development sistemnya tadi yang sebelumnya masih jalan. Ya kalau kamu masih udah mati ya di start lagi aja. Cara startnya tuh di bagian sini.
kan awalnya power off nih lah, kamu klik start, Inggrisin lah, jangan Indonesia, jangan pakai bahasa Indonesia VirtualBox-nya. Karena aku udah start, jadi aku tinggal login aja, tinggal diklik aja ya sinunya, login menggunakan password Sinurox. Nah, kalau udah berhasil dia bakal muncul terminal nih kayak gini. Nah, di sini tuh sebenarnya kita disuruh nge-explore cuy. Nah, contohnya ini nih, kita bisa menggunakan perintah halt untuk nge-shutdown. Kalau di Windows kan mau shutdown kan, oh sorry, bukan Windows ini mah. Kalau mau shutdown kan harus klik ini terus baru shutdown kan. Kalau di Linux tuh bisa menggunakan perintah halt, tapi jangan dikerjain jir, ntar malah mati. Nah, oke, kita coba merintah, ketik cd sinu compile, cd sinu /compile. Jadi di Linux itu ada yang namanya auto completion iya bener sih, completion ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam suatu folder, contohnya ini nih, aku ls kan ada 2 folder nih, desktop dan sinu. Kalau aku mau masuk ke folder sinu, aku perlu ngetik cd spasi xi aja, terus klik tab kirinya key. Nah, dia bakal auto complete. Begitu juga di selanjutnya. Tadi disuruh masuk kemana? Compile lah. Aku ketik tab. Nah, dia udah penuh lagi nih, tinggal di enter. Kalau aku ls, nah sekarang outputnya beda nih. Kalau tadi pas di awal outputnya itu ada 2 file ada 2 folder 1 file, sekarang ada 2 folder beberapa file. Terus juga di sini muncul sinu /compile, menandakan bahwa kita sudah pindah ke direktori home sinu compile. Oke. Sebenarnya tuh bisa geser kan? Oh iya. Tak geser aja di sini. Ini ada struktur direktorinya, kamu bisa nyoba aja. Perlu dijelasin gak ya weh? Tak baca aja lah ya. Oke. Tak jelasin dikit lah. Ini aku berdosa juga nih, di kelas cepet, dibikin video juga cepet. Nah, jadi kalau mau ngecek secara GUI, secara grafik, kita tuh bisa lewat kayak file explorernya Windows kan ya. Nah, ini contohnya ini nih. Tadi kan di bagian home kita kan ada 2 folder kan, sinu dan desktop. Ketika kita masuk sinu, ada beberapa folder lagi nih. Contohnya tuh ya coba kita versi terminalnya nih. Kalau aku ls ada 2, aku masuk ke cd sinu, ls lagi. Nah, ada compile config device include. Oh, nggak percaya saya mas. Nah, sini aja nih, di device compile include config, sama kayak tadi pas di terminal. Kalau kita masuk ke compile, ada bin dan binaries. Kita coba cek lagi nih versi terminalnya nih, masuk ke cd compile ls. Nah, sama kan bin binaries. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk pindah dari suatu direktori, kita bisa menggunakan perintah cd atau panjangannya change directory. Nah, di sini juga dikasih tahu ya, sebenarnya kita bisa pindah ke directory langsung pakai cd sinu /compile kayak gini. Bisa juga kita masuk satu-satu, kita masuk ke sinu dulu, habis itu kita masuk lagi ke compile. Jadi ngetik 2 perintah, cd sinu enter, kemudian cd compile enter. Nah, tapi lebih mudah jika menulisnya langsung cd sinu /compile. Nah, kita disuruh jalanin perintah make. Oke lah, nurut lah. Jadi perintah make itu digunakan untuk menghapus image sinu OS yang sudah ada. Karena sinunya kita itu bukan sinu hasil install sendiri cuy, hasil importan punya orang. Kita perlu jalanin perintah make clean. Nah, untuk menjalankan perintah make clean itu pastikan kamu udah ada di direktori home sinu compile ya. Jadi langsung ketik make clean aja lah, udah kelar. Untuk mengcompile-nya menggunakan source code yang baru, kita bisa menggunakan perintah make lah, dia bakal auto nge-compile secara otomatis cuy. Kamu tunggu aja, harusnya nggak sampai 1 menit. Nah kan, oke, kalau udah
outputnya gini itu berarti aman, nggak ada error. Kalau error ada kemungkinan besar ada source code yang keubah atau source code yang hilang, kamu perlu cek ulang, atau kalau males ya import ulang lagi aja. Gitu ya intinya ya teman-teman. Ini oke, di sini kita suruh jalanin sudo minicom untuk interaksi ke backend VM-nya. Sudo minicom, terus masukin passwordnya itu sinurox. Nah, ketika masukin password di sini itu emang nggak kelihatan ya, jadi kamu jangan takut, langsung ketik aja enter. Kalau salah bisa diulangin, aman. Nah, karena backend VM-nya aku udah running, jadi langsung login. Tapi kalau kamu masih belum running, baru tulisan welcome to nggak tahu deh tulisannya apa. Welcome to Minicom cuy. Kalau kamu mau tulisannya stuck di welcome to Minicom, kemungkinan besar backend VM-nya belum nyala. Kamu perlu nyalain dulu. Kalau udah aman bakal muncul welcome to Sinu. Lah di sini kita explore nih menggunakan perintah help. Oke, modul 3 cuma gitu, kita bisa contoh perintah help. Loh. Oke, ada perintah. Oh, ternyata di sini ada beberapa perintah nih, ada chat, clear date dan lain-lain. Kita coba satu-satu ya. Date ini untuk menampilkan tanggal. Oke, punya aku belum setting jadi masih salah. ls itu ngeprint ada file apa aja, tapi di sini belum ada file apa-apa, jadi outputnya nggak muncul apa-apa. Ada net info ini buat ngecek networking info, mungkin kayak di Windows itu api config, di Linux itu if config. Terus ada uptime ini buat ngecek sudah berapa lama Sinu kita udah nyala. Terus juga ada ada echo ya, echo ini buat ngeprint suatu teks ya, contohnya gini, echo fatur, bakal outputnya fatur. Nah, untuk yang di laprak, yang di SS tuh kita masukin nama ke dalam file txt. Jadi perintahnya gini cuy, echo nama, kita kasih petik ya, nim dulu Ananta fatur, petik lebih dari fathur.txt. Wait, kayaknya lebih darinya satu aja. Ananta fathur, wait cuy, lebih dari Nah, kalau aku ls lagi, sekarang sudah ada outputnya nih si fatur txt ini. Lah gimana cara ngecek file fatur txt mas, kan nggak ada notepadnya nih. Ya, kita bisa menggunakan perintah cat cuy, yang ini nih, cat. Nama filenya apa? Oh, nama filenya fathur. Masih ingat auto completion? Nah, kalau kita coba di Sinu ini, kalau kita tab itu nggak bisa cuy, karena Sinu ini pakai XSH, sedangkan development system tadi itu pakai bash. Jadi beda shell, beda fitur. Kalau di bash itu ada fitur auto completion, sedangkan di XSH ternyata nggak ada. Jadi kita mau nggak mau ngetik manual. Nah, di chat muncul yang aku tulis di sini lah. Untuk modul 3 itu cuma sampai situ, kamu SS aja ini di SS, crack, kumpulin ke link yang ada di grup ya. Ada nggak ya? Bentar, sorry ke close. Contoh SS-nya tuh gini cuy. Ini bisa dilihat nggak ya sama kamu? Bahaya ini. Oke. Contohnya tuh gini nih. Nah, echo nama kamu, name, kelas ke nama kamu .txt, terus di chat nama kamu .txt gitu. Oke. Di SS terus dikumpulin. Oke, kita berhasil menamatkan modul 3 dalam berapa menit nih? Dalam 10 menit juga. Nah, di modul 4 kita, kalau di modul 3 tadi kita nge-explore Sinu secara di level Linux OS-nya, di modul 4 ini kita disuruh nge-explore di level source code-nya langsung cuy. Jadi ini aku nggak perlu bacain teorinya ya, karena ya jujur li aku juga nggak paham cuy. Ya gimana ya, bukannya dongo ya, tapi ngapain kita belajar teori kayak gini? Katanya matkul praktikum. Tapi lagian juga nggak penting lah kita belajar teori kayak gini anjir. Yang penting kamu bisa menggunakan perintah Linux kayak cd, mkdir, ls, cat, rm, mv, cp, ping, apt update, apt install dan lain-lain tuh hidupmu udah aman. Jadi kayak gini tuh nggak penting-penting banget sebenarnya. Ini aku kalau bukan karena ngastrak juga ogah anjir. Oke,
Untuk prakteknya tuh kita perlu file yang ini nih, yang SID prak SO, yang source trail ini kamu download terus diekstrak. Punya aku tadi kayaknya udah di loh, no. Oh, masih di sini cuy. Ini ya 2 ya. Ini aku copy. Mau lihat video lucu nggak cuy? Nggak masuk ding suaranya, nggak usah lah. Wait, tak copy, ini cut aja, kita cut taruh ke praktikum. Oke, nah source trail ini kita perlu ekstrak cuy. Kita perlu ekstrak. Bentar, ekstraknya tuh langsung aja. Kita WinRAR ekstrak here. Oke. Kita buka, kita bisa install dulu nih source trail.mx nya, kita buka. Next. Kalau muncul error kayak contains virus atau gimana gitu, bentar, masih ada contohnya nggak ya? Windows 10 error run anyway. Intinya errornya warna biru cuy. Nah kayak gini nih, errornya kayak gini. Nah ini kamu klik yang run anyway aja, oke? Aman, percaya sama anjir. Nah kalau udah kelar, klik finish. Terus kita siapin lagi nih Sino VBox nya nih, kita ekstrak dulu. WinRAR ekstrak here. Oke, terus nah di sini kalau teman-teman notice ya, di sini tuh isinya sama kayak tadi cuy. Ada compile, config dan lain-lain. Di dalam compile ini ada bin dan binary sama kayak tadi, tapi ini versi mentahannya gitu. Nah, selanjutnya kita langsung jalankan source trailnya ya. Bentar, ini aku kayaknya jujur agak lupa cuy. Bentar, ini aku nggak janji langsung jadi ya. Nggak janji sumpah, ini lama banget jir, ini praktikum modul bulan lalu kayaknya. Kalau udah kebuka, kita klik new project, kita kasih nama nama, terus ini diarahin ke bebas, tapi aku tak arahin ke praktikum. Select folder, terus klik add source group. Nah karena Sino OS terbuat dari bahasa C, kita pilih bahasa C ya, pilih yang MTC source group. Next. Nah di sini itu yang diubah, apa ya yang diubah ya? Bentar, kayaknya ini deh. Kita klik add line, arahin ke Sino VBox yang ini. Cus, nggak janji langsung bisa. Aku nggak janji langsung bisa. Ini kalau aku latihan dulu atau nulis script atau nulis modul yang fix matang, malah nggak jalan-jalan videonya cuy. Terus bagian exclude ini kosongin, terus di bagian source file extension kita klik add, kasih .s. Nggak tahu kenapa, ngikutin modul aja udah. Nah terus di bagian include pairs ini kita add lagi, arahin ke dalam directory include yang ada di dalam Sino VBox. Select folder. Nah jadi kayak gini nih, Sino VBox/include. Ini kita kosongin kayaknya. Ini kita kosongin fix, terus udah sih bisa langsung create. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau udah kayak gini, start indexing, pastikan source file indexnya 240-an ya. Kalau nggak salah tuh beda-beda cuy, punya aku sama punya yang lain. Intinya harus banyak lah, udah ratusan lah. Terus langsung klik all files, start. Nah kalau ada error kayak gini, error fatal tuh nggak apa-apa, cuekin aja cuy, nggak penting juga. Yang penting kelar sampai 100% progresnya, oke? Ini kan modul 4 nih. Oke, tak kasih contoh ya. Modul 4 yang dikumpulin apa mas? Kalau kelasnya aku tuh habis buka, aku jelasin dikit, terus anak-anak tak suruh SS jir. Nah kayak gini, terus dikasih notepad, nama nim, nama kelas. Jadi disuruh buka apa ya ini, main.c kayaknya deh. Ya kalau udah gini di oke, maximize search di sini main.c.
Nah, kalau udah kayak gini, dibuka notepad aja, nama name kelas sama ya itu aja lah. Ini dikecilin, terus di SS full screen, terus di submit. Sudah cukup sampai situ untuk modul 4. Sebenarnya aku harusnya jelasin sih cuy, alurnya tuh main.c ini koneknya ke apa aja, konsol ini ke dari apa aja. Cuma yang pertama aku nggak paham ya, meskipun aku nggak bisa jelasin tapi aku paham cuy kalau ini nggak penting-penting banget. Jadi aku nggak ada effort buat memahami lebih dalam buat model jelasin ke anak-anak, jadi tak skip langsung, bodo amat. Nah, udah cukup modul 4, kita kelar menamatkan modul 4. Modul 4 kelar dalam waktu 5 menitan kayaknya ya. Beneran kan 5 menitan? Kita lanjut ke modul 5 ya teman-teman. Ini aku close. Modul 5 tuh mana sih? Oh bentar, modulnya tuh di sini. Modul 5 tuh kita bakal belajar terkait proses. Intinya tuh proses H itu konfigurasi setiap proses, create membuat proses, skill terminate proses, resume untuk nge-resume proses. Aku nggak tahu ya kenapa ada resume tapi nggak ada pause. Harusnya kalau ke kill kan harusnya ke create lagi kan. Harusnya sebelum di resume kita harus nge-pause, tapi nggak tahu kenapa nggak ada cuy. Ya ginilah kalau ya paham sendiri lah ya. Nah, wait. Modul proses ini aku bikin modul sendiri cuy. Kalau nggak salah. Bentar, masih ada nggak ya filenya ya? Kayaknya udah hilang deh. Kayaknya udah hilang jir. Modul 9, 10, 11 kan udah hilang kan? Wah, dibukain semua notepadnya jir. Tapi aku masih ada ininya, bgps.s. Jadi untuk modul berapa anjir? 5 ya kayaknya. Modul 5 tuh karena di sini nggak jelas, terus aku males ngikutin modul. Jadi aku bikin source code sendiri. Jadi intinya kita nyoba bikin proses yang ada di SynOS, terus kita coba ngekill proses yang barusan kita bikin di sebelumnya. Nah, source code-nya udah ada di sini. Jadi kita perlu ini nih, kamu dengerin baik-baik coy. Di modul nggak ada dalam bentuk PDF. Ini kita close dulu. Backend-nya kita matikan dulu. Kenapa dimatiin, Mas? Kalau nyala terus takutnya error cuy pas di-compile. Cari aman aja lah ya. Orang lagi bikin video. Kalau lagi garap sendiri sih nggak apa-apa error. Kita close. Nah, kita buka lagi nih terminalnya nih. Pertama kita masuk ke CD Sino. Bentar ya. Nah, masuk ke CD Sino /system. Nah, di sini kan udah ada main.c nih. Bentar sure. Bentar cuy, ini aku agak lupa nih. Bentar, tak buka WhatsApp. Bentar ya guys ya, daripada salah cuy. Apa tak tunjukin ke kamu ya modulnya ya? Aman gak ya? Bentar cuy. Oh, aku tahu. Modul ini tuh modul proses tuh ada di YouTube-nya aku cuy. Ada di YouTube-nya aku sumpah. Mana ya? Soalnya tuh pas itu hari praktikum sudah datang tapi modulnya masih error. Jadi modul 5-nya nyusul, aku langsung skip ke modul 6. Nah, ini dia. Selamat pagi teman-teman. Modul 5 proses. Nah, nemu kan? Anjay. Ini nih kelebihan kalau kita nggak bersih-bersih laptop. Kita masuk ke CD Sino System, terus download bgps, wget_anantavatur.live/bgps, kita ubah bgps.c jadi main.c, terus tinggal di compile. Oke, paham. Di sini kita download wget anantavatur
bgps.c anantafatur.dev. Jangan ngarang, jangan ngubah-ngubah, jangan anantafaturnya diganti nama kamu, jangan anantafaturnya nggak pakai h ya, anantafatur.dev. Nah kalau berhasil tuh kayak gini ya, bgps.c save. Kalau kita ls tuh muncul aja nih bgps nih, kita ubah aja bgps ini jadi main.c, mv bgps.c spasi main.c. Oke, ls sekarang udah nggak ada bgps ini karena sudah berubah nama jadi main.c. Nah tinggal kita compile aja nih, kita masuk ke cd sino compile, make clean dulu, make. Nah kalau udah kelar kita perlu jalankan minicom lagi menggunakan perintah sudo spasi minicom, masukkan passwordnya sinorox. Oke, kalau udah kayak gini kita start pack nvm lagi. Kenapa dibuatin videonya, nggak disuruh nonton video yang kemarin aja? dah terlanjur lah ya. Kalau udah nge-start tuh kita cuekin aja, kita minimize aja, kita fokus ke development system lagi. Nah kalau udah kayak gini, kalau kita ketik ps tuh ada proses name background task dengan proses id 5. Kenapa ada? Karena di bgps.c ini itu kita ada fungsi untuk membuat background task dengan nama background task cuy. Jadi ketika dijalankan ya udah langsung ada background task di proses kita. Lah selanjutnya kita coba ngekill si background task dengan nama background kita coba ngekill proses dengan nama background task. Wah ngantuk kan ya cuy, belum tidur dari malam. Harusnya tidur jir, biar minggu depan pas perkuliahan normal tidurnya udah waras. Cuma ya tahu sendirilah ya sesama mahasiswa. Mana tadi punyanya aku. Nah kita ps ada, kita coba nih kill si background task ini menggunakan perintah kill spasi proses id-nya berapa. Di aku proses id or PID-nya 5, jadi kill spasi 5. Nah kalau udah bakal main proses recreating shell, kamu ketik ps lagi. Dengerin, setelah ngetik ps enter tuh belum muncul apa-apa, kamu perlu enter satu kali lagi cuy, enter. Nah sekarang udah nggak ada proses background task ya, background task karena sudah kita kill menggunakan kill spasi proses id, kill spasi 5, dan proses id 5 sudah nggak ada, dari 4 langsung ke 6 gitu cuy untuk modul 5 proses ini. Yang di SS apa mas? Nah pertanyaan bagus teman-teman. Tak tunjukin nih. Yang di SS tuh kayaknya ada 2 SS deh, sebelum pas PS ada background task dan setelah di kill di PS nggak ada background task. Nah yang pertama tuh ini ya, di PS harus ada background task. Habis itu SS-an kedua itu setelah di kill, pas di PS nggak ada background task. Kanan kiri juga dikasih notepad kayak tadi ya. Ini nggak ada nih, wajib kita kasih paham nih. Siapa nih namanya nih? Ajinoto. Oke bang, noted. Sama jamnya tuh diperlihatkan, jam tanggalnya. Oke, udah cukup untuk modul 5. Kita lanjut ke modul 6. Modul 5 kita tamatkan dalam 8 menit. Oke sip. Lanjut modul 6 nih cuy. Nah di modul 6 nih, sebentar, modul 6 tuh intinya gini cuy. Yang bedanya kita bakal bahas terkait sekuensial dan konkuren. Intinya terkait sekuensial dan konkuren, kalau sekuensial tuh kita urut cuy, kita eksekusinya urut. Nah di sini ada source code yang tugasnya itu ngeprint SNDA dan ngeprint A dan ngeprint B. Tapi ketika dijalankan dia cuma ngeprint A doang. Kenapa bisa begitu? Karena ini masuknya ke sekuensial. B nggak akan di print sebelum A kelar. Tapi masalahnya A-nya itu di looping cuy. Jadi B nggak bakal ke eksekusi. Nah sedangkan konkuren tuh dia bakal jalan secara bersamaan prosesnya. Jadi dia bakal ngeprint A dan B secara bersamaan. Jadi outputnya itu bakal AB atau AA BB atau gimana lah, intinya B-nya itu berhasil ke print. Oke. Nah prakteknya tuh ini modul berapa sekuensial.
bentar, ada modulnya enggak sih, modul 6? Nah, ada kan modulnya kan. Modulnya tuh kita sama kayak tadi, masuk ke Sinus System, terus download sequential.c, ubah jadi main.c, compile, kelar. Terus satu lagi konkuren di konkuren.c, ubah jadi main.c. Aman lah. Harusnya modul tak jadiin satu, sumpah. Ntar tak jadiin satu lah, sumpah. Aman cuy. Kasihan juga nih yang effort nontonin video 2 jam, padahal sebenarnya 8 menit kelar kalau dibikinin dedicated video. Oke, ini aku close dulu. Backend VM tak close juga. Aktivitas buka lagi. Kita langsung coba jalanin modul 6. Bisa langsung masuk ke CD Sinus System, CD Sinus System, kita download widget anantavatur.dev/sequential.c. sequential. Sebelum enter, kamu baca perlahan-lahan jir, jangan sampai kamu ngetik typo terus nanya, "Mas kok error?" Padahal ente ngetik anantavatur pakai h. Pastikan gini ya cuy, enter. Nah, outputnya gini, sequential.c save. Kalau aku ls muncul si sequential.c. Nah, ini dia, kita ubah mv sequential.c jadi main.c. Kelar, kita mundur, masuk ke cd sino, compile, make clean, make. Kalau udah tinggal di start lagi minicomnya menggunakan perintah sudo minicom sinurox. Nah, terus tinggal di start lagi nih backendnya nih. Nanti itu dia secara otomatis bakal langsung ngeprint a. Bentar cuy, sabar cuy. Nih, lihat, perhatikan baik-baik cuy. Lah, ini aku nggak ngapa-ngapain, dia ngeprint a. Kenapa? B-nya nggak ngeprint? Nggak, karena konsep sekuensial ya, dia berurutan. Fungsi ngeprint A harus kelar dulu, baru fungsi ngeprint B ke eksekusi. Tapi masalahnya fungsi ngeprint A itu di looping. Nah, ini di SS cekrek. Terus di contoh laporannya gini cuy. Modul 6 Nah, ini ya, yang pertama itu mini AAA, yang keduanya ABAB. Nah, kalau AAA ini udah kelar di SS, kita close langsung. Kita lanjut, kita close lagi ya backendnya ya. Kita masih modul 6, kita coba jalanin yang konkuren. Sama kayak tadi, cd sino system widget anantavatur.dev/konkuren.c. Nah, pastikan outputnya konkuren.c save 100%. Oke. Kalau udah, bentar, sorry, sebenarnya sebaiknya kamu harus ngetik satu-satu cuy, tapi ya di satu sisi akunya males, yang kedua mahasiswanya pengennya cepet. Jadi ya udahlah, manut ke mahasiswanya. Jadi tak buatin file yang udah jadi, terus ditimpa aja ke main.c. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, "Mas, kok di kelasnya aku praktikumnya kelarnya 2,5 jam ya, tapi di kelasnya Mas Fatur katanya 45 menit kelar, bisa kelar 3 modul." Ya ente lihat sendiri jir gimana praktikumnya aneh. Kalau udah di download, kita mv konkuren ke main.c, mundur, cd sino, compile, make clean, make. Kita lanjut, jalankan minicomnya lagi, sudo minicom sinurox. Nah, langsung kita start nih si backend. Harusnya dia bakal ngeprint AB. Itu juga di SS cuy. Jadi modul 6 ini SS nya ada kalau ada error ver pipe BUC, padahal pipe-nya udah benar, atau di minggu sebelumnya aman-aman aja, kamu bisa matiin semuanya. Development systemnya dimatiin, di turn off. Oke, ini aku langsung praktek aja ya. Ini aku development systemku matiin, power off, virtualbox ku close juga. Aku coba jalanin lagi virtualboxnya, aku buka ulang, development system kita start.
gini mungkin ya yang di apa namanya, yang dirasain praktikan ketika dia udah praktek jauh-jauh kok pas backend di start error. Sebenarnya aku kenapa mau bikin video kayak gini itu, kemarin video praktikum yang tak rekam tuh ada orang Teliu Bandung yang nanya anjir, kayak lu anjir kok sampai VP-nya sampai Teliu Bandung. Jadinya ya oke lah, ini tak buatin video khusus, tak jelasin langsung ya, karena tak lihat-lihat ya aku juga sengsara anjir lihat YouTube-nya Teliu Bandung yang lab informatika ya, suaranya kecil, terus juga ya jadi ya video kan audio visual ya, visualnya sih oke anjir, tapi audionya ini yang bikin pusing. Jadi ya tak bikinin audio visual yang lebih better. Tak ulang nih ya, tak ulang, masuk ke CD Sino System, wiget anantafatur.dev/concurrent.c, mv concurrent jadi main.c, cd Sino compile make clean. Sebenarnya aku nggak perlu ngulangin sih, bisa langsung sudo minicom aja, cuma ya biar kamu paham aja. Sudo minicom sinurox sinurox. Nah bisa nggak ya, ini kalau nggak bisa gimana anjir, orang aku biasanya kalau mahasiswa error tak suruh restart laptop. Nah aman kan, nggak percaya sih lu, lihat nih jir, ini pasti ngeprint AB. Nah kan dia ngeprint AB jir. Nah ini kamu SS terus disimpan lah, dijadiin satu file ya, kayak ini ya, satu file ada dua SS, satu bukan ini jir. Nah satu AA satu ABAB. Oke, ini untuk modul 6. Alhamdulillah kita berhasil namatkan modul 6 dalam nggak kehitung berapa menit. Nah oke, lanjut ke modul 7. Loh kok close anjir lah, nggak apa-apa cuy, sebentar. Modul 7 tuh modul terakhir nih cuy, bentar, sabar. Modul 8 kan remedial, modul 7 itu kita semapur. Nah ini terkait modul 7 harusnya tuh ngikutin modul bisa, cuma pas itu kebetulan aku lagi ada di luar kota, nggak megang laptop, aku nyuruh asrak satunya nih buat nyiapin modul. Lah ternyata dia bikin modul sendiri jir, bikin source code sendiri. Nah bentar, modul 7 bentar, ini tak jadiin PDF dulu deh. Keren gak cuy, uji avatur anjay. Bukan langsung aja. Nah modul 7 itu sama, cuma yang di download yang di wiget itu sematerial.c. Begitu juga yang kedua, yang di download itu mutex x-nya 2.c. bener gak ya, entah 2 atau 1 x-nya, intinya kita coba bareng-bareng aja deh. Kita balik lagi ke VirtualBox, backend udah dimatiin. Oke, belum dimatiin, aku matiin dulu. Terminalku close, buka lagi. CD Sino System, wiget anantafatur.dev/sematerial.c. Oke, mv sematerial jadi main.c, cd Sino compile make clean. Tuh kenapa praktikumku 1 jam bisa kelar 3 modul. Kita langsung sudo minicom. Oke, sinurox start backend VM nya. Oke, balik lagi ke sini, dia harusnya ngeprint. Nah cuma ngeprint kayak gini jadi producer 1 printing iteration 1, consumer 2 printing iteration 1, dan seterusnya. Kalau udah kayak gini kamu SS aja. Sorry banget, nggak paham sama sekali anjir terkait semapur dan mutex.
Terus juga aku nggak ada effort buat mempelajari karena tak pikir-pikir nggak penting jir, jadi ya udahlah, kamu SS aja intinya. Kita lanjut ke modul, masih modul yang sama tapi lanjut ke mutex. Kalau tadi material.c, kita lanjut ke mutex.c. CD Sino System widget ananta fatur.dev semua mutex.c, mv mutex.c main.c, cd sino compile mac clean mac. kelas lain tuh ngetik, ente bayangin kelas lain tuh 30-50 orang ngoding di Linux terminal. Mending lah di Notepad++ atau Sublime Text atau Visual Studio Code, dia ngoding di terminal jir. Ente bayangin error satu, nyari errornya gimana. Terus itu yang ngoding ada 50 mahasiswa. Aneh yakin 25-nya pasti error tuh jir. Jadi daripada kelasku chaos, jadi ya tak jadi udah matang aja. Nggak apa-apa, aku yakin nggak ngaruh ke apa ya, kebermanfaatan modulnya lah, sama-sama bermanfaat cuy. Tapi aku buat lebih simpel anjay. Oke, kalau udah kelar Mac, kita lanjut sudo minicom sinurox. Sebenarnya semutex ini tuh outputnya kayaknya mirip-mirip deh. Kalau aku coba cek modul yang dikumpulin anak-anak, nih kelas tuh startnya kalau nggak salah jam 13, dikumpulin jam 13:36. Satu modul 30-an menit. Cuma ya lamanya karena bentar mas masih ngonvert ke PDF. Bentar mas masih ngupload. Nah SS nya gini ya untuk modul 6 ya cuy. Modul 7 ada 2 kan ya tadi kan ya, yang sematerial.c sama mutex.c. Gini ya, atas bawah satu file 2 SS, dikasih notepad dan SS terlihat jam di Windowsnya kamu. Oke, aman cuy. Udah kelar untuk modul sebelum UTS. Jadi modul sebelum UTS itu 1 sampai 7. Ntar nih semua file-file modul tak jadiin satu, termasuk juga nggak tahu deh. Itu aja lah modul-modul yang gampang ini tak jadiin file. Soalnya kasihan jir sama orang yang udah ketinggalan berminggu-minggu terus dia mau effort nontonin videoku yang 2 jam, jadinya oke lah ini tak buatin video. Oke, buat modul 1 sampai 7 alhamdulillah kita berhasil menamatkan. Ya aku mati-matiin dulu semua bentar cuy. Kita berhasil menamatkan dalam waktu 48 menit. Jadi nanti per modul tak pisah-pisah ya, tak kasih timestamp lah di deskripsi. Kamu kerjain aja. Link pengumpulannya ada di deskripsi grup. Pilih modul sesuai modulnya, jangan modul 10 dikumpulin di bagian modul 11, jangan gitu jir, aneh yang bingung ntar gitu ya teman-teman. Kalau error chat aja komen di bawah, barangkali ada yang dari Telio non Purwokerto ngalami error atau ada aspek lain yang mau coba kurang ajar, silakan diikuti, nggak masalah. Aku yakin ini nggak penting-penting banget, jadi aku berani untuk ngotak-ngatik modul. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.